Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Langsung aja kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Yasmin baru aja sampai di sekolahnya guys. Dia pun ngambil barang-barang yang diperlukan untuk belajar di kelas dan sekalian menaruh uang jajannya di loker itu. Tapi pada saat jam istirahat tiba, ada seseorang yang mencuri uang dari lokernya Yasmin. Security pun mencari tahu siapa yang telah mengambil uang Yasmin. Setelah dicek CCTV, ada beberapa orang yang dicurigai sebagai pelakunya, yaitu Ucup, Evi, dan Arum. Ucup, petugas kebersihan, berkata, "Aku bahkan belum ke ruang loker hari ini. Aku telah mengambil sampah sepanjang pagi. Jadi bukan aku pak yang ngambil uangnya." Evi, temannya, berkata, "Yasmin dan aku datang ke sekolah bersama. Kami ngambil buku pelajaran kami dari loker dan pergi ke ruang biologi. Jadi mana mungkin aku pelaku yang ngambil uangnya Yasmin?" Arum, kakak kelasnya, berkata, "Aku terlambat ke sekolah hari ini. Aku juga sangat terburu-buru saat masuk ke kelas pak. Dan aku nggak tahu di mana uangnya ada." Dari penjelasan para tersangka, menurut kamu siapakah yang telah ngambil uangnya Yasmin? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang ya. Udah nemu siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah Udin guys, karena dia mengaku kalau dia belum ke ruang loker hari itu. Tapi kok ada alat pembersih di dekat loker Yasmin ya? Mungkin karena dia panik jadi salah memberikan alasan deh. Siapa nih yang jawabannya sama kayak aku? Wah, kalian pasti super teliti. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Dwi adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Ia membeli tanah kosong di pusat kota Jakarta dan akan membangun sebuah mal di sana. 1 bulan sebelum hari pembukaan mal itu, ia ditemukan terbunuh di dalam gedung tersebut guys. Dicurigai hanya ada 3 orang di sana saat kejadian. Polisi pun datang untuk mencari tahu dan menanyai mereka. Siska berkata, "Aku baru aja sampai di mall ini pak. Aku juga sama sekali nggak tahu dengan insiden yang menimpa Bapak Dwi. Jadi aku dipanggil ke sini ketika aku masih di tempat parkir. Aku nggak mungkin melakukan hal tersebut pak." Bimo mengatakan, "Aku lagi ngecat eksterior gedung ini pak, karena malam ini harus segera selesai karena besok adalah hari pembukaan mall itu. Jadi aku nggak tahu apa-apa tentang pembunuhan itu pak. Jelas dong bukan aku yang melakukannya." Reyhan berkata, "Aku lagi istirahat dan makan di food court mall pak. Karena mallnya belum ramai pengunjung jadi aku masih bebas makan di sana. Lagian mana aku tahu kalau ada insiden pembunuhan Pak Dwi?" Dari penjelasan mereka, menurut kamu siapakah orang yang telah berbohong? Yuk bantu Pak Polisi dan waktunya aku mulai dari sekarang. Udah ketemu belum jawabannya? Jadi jawabannya adalah Reyhan guys. Karena dia bilang kalau dia makan dan istirahat di food court. Sedangkan mall itu sendiri belum buka tuh. Nah, kamu jawabnya apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut yuk ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pak Broto memiliki seorang anak yang memiliki kekurangan tidak bisa bicara atau tunawicara guys. Saat Pak Broto dan istrinya lagi pergi untuk menghadiri acara kantornya, ia meninggalkan anaknya di rumah sendiri. Setelah Pak Broto kembali, ternyata anaknya telah tiada. Karena panik dia pun langsung nelpon polisi dan memberitahukan ciri-ciri dari anaknya. Akhirnya polisi pun menghampiri tetangganya yang dicurigai sebagai pelaku dari penculikan anaknya. Yang pertama ada Angga. Ia mengatakan,
Aku nggak tahu soal anaknya Pak Broto, Pak. Aku juga nggak terlalu kenal sama beliau dan keluarganya. Jadi ngapain aku harus menculik anaknya? Yang kedua ada Pak Maman. Dia berkata, wah mana mungkin aku menculik anak Pak Broto, Pak. Aku aja kenal deket dengan beliau dan keluarganya. Jadi nggak mungkin banget kalau aku menculik anaknya. Coba nanti saya bantu carikan anaknya kalau belum ketemu ya, Pak. Yang ketiga ada Kurniawan. Ia mengatakan, maaf Pak, aku nggak mungkin melakukan penculikan kepada anak tetanggaku. Aku aja baru 3 hari pindah ke komplek ini, jadi aku belum mengenal dengan para tetangga. Masa aku baru pindah ke komplek tiba-tiba udah buat masalah aja? Jadi nggak mungkin banget Pak. Setelah mendengar pernyataan dari para tetangganya, polisi belum bisa memastikan siapa pelakunya. Nah teman-teman coba bantu Pak Polisi ya untuk mencari tahu siapakah pelaku dari penculikan ini. Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Udah tahu belum siapa yang telah menculik anaknya Pak Broto? Jadi yang telah menculik anaknya Pak Broto adalah tetangganya yang di sebelah sini guys. Coba deh kalian perhatikan, ada mainan yang sama dengan foto dari anaknya Pak Broto tuh. Hayo, kalian tadi menduganya juga nggak nih? Coba dong kasih tahu aku apa jawaban kalian. Kita lanjut ya ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari di kafe daerah Jakarta Selatan lagi ada pesta dari seorang pengusaha terkenal guys. Tapi acara ini menjadi berantakan karena ada insiden pembunuhan terhadap pengusaha tersebut. Saat polisi datang ke TKP, polisi pun gak menemukan barang bukti sama sekali. Polisi cuma melihat genangan air dan darah pada mayat pengusaha. Karena semakin curiga, polisi pun akhirnya menanyai para staf kafe itu. Orang pertama adalah manajernya guys. Ia mengatakan, aku nggak mungkin melakukan hal ini pada klienku Pak. Apalagi dia pelanggan setia dari kafe ini. Sebuah kehormatan saya, beliau telah mengadakan pesta di sini Pak. Jadi mana mungkin aku melakukan hal buruk seperti ini. Orang kedua adalah cleaning service-nya. Ia mengatakan, aku nggak mungkin melakukan hal jahat seperti itu Pak. Aku aja berhutang budi padanya karena saat aku lagi kesusahan dia yang membantuku. Jadi mana mungkin aku melakukan hal seperti itu. Aku aja sekarang lagi sedih banget karena beliau udah tiada saat ini. Orang yang terakhir adalah Koki. Ia mengatakan, aku nggak tahu soal pembunuhan ini Pak. Aku aja lagi sibuk membuatkan minuman di dapur. Karena tamu yang akan datang sangat banyak, jadi aku hanya fokus di dapur aja. Setelah mendengar penjelasan dari para terduga, polisinya pun akhirnya mengetahui siapa yang telah melakukan hal ini. Kalau menurut teman-teman, siapa ya pelakunya? Langsung aja aku hitung mundur 5 detik. Siapa aja nih yang udah nemu jawabannya? Jadi yang telah membunuh pengusaha ini adalah Kokinya guys. Kok bisa? Coba deh kalian perhatikan di box es tersebut ada es yang berbentuk pisau tuh. Udah pasti si Koki merancang es ini agar mudah digunakan untuk membunuh si pengusaha sekaligus menghilangkan jejak ya. Hayo, tadi kalian curiganya sama orang yang mana nih? Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Teka-teki kelima. Di teka-teki yang ini menampilkan 2 orang pekerja yang lagi bekerja. Dengar-dengar katanya di antara mereka adalah seorang pembunuh yang lagi menyamarkan korbannya. Coba yuk kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!